Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari ekspositori yang kita lanjutkan. Namun sebelumnya kita diingatkan bahwa hari libur anak-anak sudah mulai selesai. Jadi Jakarta akan lebih macet dari sebelumnya. Dan memang rupanya setiap rumah sudah punya 2 mobil, setiap orang punya 2 mobil ya. Untuk ganjil genap ini. Info itu dari Pak Saud ini. Pak Saud sendiri tidak berdaya nih, ya, penguasa jalan tol. Kalau sudah macet, kita berabai memang. Kita harus mengatur diri, ya, kapan berangkat, kapan pulang harus atur diri baik-baik. Di satu sisi, itu berarti pertumbuhan ekonomi baik. Orang bisa beli mobil, orang bisa meramaikan dunia marketing. Ya, berarti ada pertumbuhan yang baik. Ya, hanya perlu ada pengaturan yang lebih baik lagi. MRT sudah diperpanjang sampai kota, tapi kita baru menikmati nanti 2026. Terlalu lambat ya. Apalagi yang timur dan barat, tahu deh kapan. Sampai Jakarta bisa ada MRT, terrelasikan semua titik, sampai ke Bogor, saya tidak tahu. Yang pasti ada LRT, ada kereta cepat, nah itu akan selain mempercantik kota, akan lebih baik untuk kita bisa hidup di kota ini. Ada tambahan gambar untuk Kapin, bisa tolong Pak David ya, ucat dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Teman-teman dari dari GRI Kuningan akan berangkat 4 ibu-ibu, ya, 4 tenaga bantuan untuk pergi nanti ke Dolok Sanggul dan Balige saja. Tanggal 26 hari Selasa. Saya sendiri besok berangkat via Medan, jadi saya turun di Medan. Rombongan ke Sibolga, sambung pakai Wings Air. Saya turun dan kita akan explore 1 hari di Medan, mengunjungi beberapa perkunjungan khususnya kepada kaum lansia di sana, karena yang join dengan saya pengurus-pengurus yang mengurus persekutuan Siamas, usia emas atau lansia kita. Lalu kita jalan darat ke Siantar kemudian bermalam di Prapat, perkirakan jam 12 malam baru sampai Prapat, jadi bermalam di situ. Dan ada beberapa kunjungan besok paginya juga di daerah Prapat. Sambil tentu menikmati Danau Toba, ya kan? Satu danau tercantik di dunia. Mungkin hanya 5 danau tercantik di dunia, salah satunya Danau Toba. Dan besoknya langsung kita menuju Dolok Sanggul bergabung dengan rekan-rekan di sana untuk mempersiapkan malam harinya ada Kapin. Demikianlah selanjutnya kita bersama sampai hari Jumat kita baru pulang dari Silangit. Demikianlah perjalanan kita. Saudara kalau begini bisa doanya bisa agak sedikit jalan-jalan juga kan, jelas ya. Mana hari ini kemana begitu ya. Tapi nggak bisa ikut makan duren. Atau menikmati lapo ya. Original ya, dan bisa berjumpa khususnya dengan orang-orang asli yang sudah lama tinggal di sana, kita bisa berjumpa. Doakanlah untuk kami bisa bergabung dengan rekan-rekan di sana yang setiap jam perlu menghubungi atau menghumasi sekolah-sekolah, gereja-gereja, dan mengatur apakah perlu ada penjemputan, itu kita harus atur reimburse, bayar di lokasi. Dan khususnya di Balige kita akan adakan di lapangan yang baru saja tahun lalu dipakai, awal tahun ini dipakai untuk F1 H2O. Ya, Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengundang pertandingan F1 di air ya, speedboat di air. Demikian. Rupanya ada perbedaan, kalau di laut itu berat jenis menjadi lebih ringan karena air garam. Jadi dia bisa terbang ya.
Kalau di Danau Toba tidak bisa, berat. Jadi ada teknik tersendiri untuk berkompetisi di laut air tawar ya, atau danau air tawar. Nah, nanti view-nya bagus. Sekarang itu 2016 saya di sana juga, masih rumput, masih kotor. Sekarang sudah dirapikan semua warung-warung di pinggir, dan itu sudah dipelur ya, sudah dikasih paving dan sebagainya, bersih sekali. Dan view-nya adalah nanti Pak Tong berkhotbah, view-nya Danau Toba, lalu semua bangku diatur, kira-kira 4.000 kursi di situ. Nantilah kita kirim gambarnya. Berdoa aja. Puji Tuhan. Kita mempersiapkan hati dengan berdoa melalui pujian, lagu nomor 3. Belum puas kita menyanyikannya, sebuah lagu di mana kita benar-benar sangat memerlukan Tuhan setiap waktu. Lagu nomor 3 ke 5 baitnya kita menyanyikan bersama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkahatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Godaan kan kalah jika ku dekat-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkahatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, puaslah hidupku Tuhan di dalamku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkahatilah. Ya Tuhan, tiap jam agarkan hendak-Mu, genapkan janji-Mu di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkahatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Jadikan diriku serupa anak-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkahatilah. Kita akan membaca ekspositori kita dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dan 18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 18. Membaca bersama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, kita sudah membaca seluruh pasal 1 dan hampir pasal 2 dari 1 Yohanes ini.
Indah sekali dari awal dikisahkan tentang bagaimana sang penulis mengingatkan kita, indah sekali sebenarnya pertemuan kita dengan Yesus Kristus. Sampai penulis mengatakan, aku menjamahnya bahkan, dan aku benar-benar tak bisa melepaskan keindahan pertemuan dengan Kristus itu. Ya, di ayat pertama, pasal pertama. Dampaknya kita semua yang berjumpa dengan Yesus Kristus adalah menjadi koinonia. Ya, koinonia adalah persekutuan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu sejenis persekutuan yang semuanya berbagian, lalu saking semuanya berbagian, maka meluaplah efek daripada persekutuan itu. Itu koinonia. Ya, tak ada satupun yang tidak berbagian karena semua tersentuh dan berjumpa Yesus Kristus. Lalu itu digambarkan sebagai koinonia. Jadi jenis kosakata yang dipakai untuk gereja yang ketiga setelah sinagoge, sunagoge, dipertemukan bersama. Lalu kemudian eklesia, yaitu ditarik dari dunia untuk dikumpulkan di satu titik, ditarik dari dunia, dikumpulkan di satu titik. Yang ketiga, populer koinonia. Koinonia adalah sebuah pertemuan di mana semua berbagian, dan saking semuanya berbagian, meluaplah ya, sharing mereka itu menjadi sebuah kesaksian yang sangat berbicara keluar. Ya. Katakanlah dalam bentuk persembahan saja misalnya, ya, gitu kan? Hari ini bisa persembahan, duitnya kemana? Bagi ke pengurus ya, gitu? Atau buat saya semua? Nggak bisa. Itu adalah dikumpul, kumpul, jadi gunung kan? Jadi gunung. Terus bagaimana? Jadi gunung uang, begitu? Nggak bisa. Dia harus meluap kepada urusan yang Tuhan punya urusan. Karena ini semua kehidupan kita percaya Tuhan punya urusan. Mulai dari urusan fisik, material, sampai kepada urusan kehidupan. Ya, itu harus diurus. Dan memerlukan biaya atau supporting dalam bentuk biaya. Kemudian tenaga, kemudian pikiran dan sebagainya. Nah, jika biaya, jika uang itu paling ringan ya di luar tubuh kita. Kemudian tenaga, lalu kemudian pikiran dikumpul jadi satu, jadi apa saudara? Fellowship itu jadi kuat sekali ya, dan jadi sangat amat besar ya. Itu apa? Pengaruhnya. Ini penting sekali ya. Ada apa, Diva? Ya. Jadi koinonia adalah bagian yang sangat menarik untuk dipikirkan, dan setelah itu memang Rasul yang terakhir ini meninggal dunia. Jadi konsep gereja mulai dikumpulkan, mulai dikeluarkan, dan kemudian mengumpulkan untuk luber keluar. Jadi koinonia yang tidak sehat adalah defisit terus. Ya. Koinonia yang sehat bukan plus, ya, tetapi dia abundant, ya, meluap. Ya, seperti Yesus punya perkataan, jika firman-Ku ada di dalammu, maka air itu memancar terus, tidak pernah berhenti lagi. Ya, ini yang benar. Ya, saudara sekalian, kita bersyukur. Seperti kemarin kita sudah kumpul dana untuk BCR misalnya di Bali G, ya, terkumpul kurang lebih 37 juta. Dana kita diperlukan 35 juta. Itu di luar semua yang dari kita 8 orang pergi itu pakai uang sendiri semua. Dan 35 itu dibawa untuk anak-anak 1.700 lebih anak, ya, untuk makan bersama. Mereka juga dapat oleh-oleh, permen, kue, dan ada hadiah, kuis dan sebagainya. Itu happy sekali tentu, ya kan? 35 juta berapa sih kalau bawa anak-anak dari daerah ke Jakarta? Paling 12 orang untuk ikut di sini Pak acara. Tapi kalau dibawa uang ke sana dan kita bawa tenaga, waduh, mereka senang sekali. Ya, bisa 4 jam bersama kita sehari itu, ya. Jadi itu, ya, jadi salah satu contoh yang terbaru, ya, kita bisa membawa secara abundant ke tengah-tengah. Dari kita kumpul, ya, kita tidak bisa semua memberikan tentu, dan tidak bisa juga semua memberi banyak, ya. Semua kalau sedikit-sedikit terkumpul, ya lumayan, ya, lumayan. Itu adalah cara tabungan di masa depan yang benar, ya. Itu adalah
cara bagaimana kita menyatakan bahwa kita adalah bersyukur karena kita menjadi orang percaya. Nah, di ayat yang kita baca sekarang, kita diingatkan bahwa dunia yang diciptakan Tuhan sebagai kosmos, ya, sebagai orderly arrangement, ya, sesuatu yang di-arrange secara sangat teratur, yang disebut juga sebagai decoration, adalah dunia rupanya tempat antikristus, ya, antikristus. Belum disuruh pindah, jangan pindah dulu. Kan sudah perjanjian Pak David. Waduh, kurang setia nih. Itu saya pengen operation sendiri tadinya ya, tetapi karena ini tidak bisa di Zoom nanti. Ya, jadi dunia ya itu kemudian ayat selanjutnya antikristus. Ya. Jadi di dunia ini adalah tempat antikristus. Ya. Antikristus jangan langsung mengkeret takut ya. Antikristus bukanlah sesuatu yang harus ditakuti sampai begitu rupa. Ya. Karena antikristus itu adalah orang asing. Ya. Antikristus adalah orang yang ungodly. Ya. Antikristus adalah orang-orang yang hostile. Ya. Ini penting sekali. Nah, saya ingin mengajak kita mendalami dulu tentang dunia, tempat di mana kita tinggal dan kita disebut dunia, dan juga ada kelompok tertentu disebut sebagai dunia secara negatif tentu. Ya. Silakan dipindah Pak David. Ya, oke. Nih, kalau saudara baca di kamus kata kosmos, saudara tahunya kosmos itu adalah rice cooker kan? Lain. Jadi 2000 tahun lalu Yunani bilang kosmos itu sudah terpelajari seluruhnya. Kosmos itu adalah universe sebenarnya, atau sesuatu yang sudah di-arrange, ya, arrangementnya benar-benar orderly, ya, dan simpelnya adalah decoration. Bagus sekali, ya. Memang tak bisa dipungkiri, kita bisanya mengotori dunia, tapi dunia tidak pernah kotor. Kita bisanya merusak dunia, tapi dunia tidak bisa kita rusakkan. Kita bisanya adalah membenci dunia ini karena dunia ini tidak kooperatif dengan kita, padahal kita yang sebenarnya tidak menerima dunia. Dunia tidak terpengaruh, dunia tetap saja berada seperti sedia kala karena dia didekorasi oleh penciptanya sedemikian rupa sehingga di dalamnya ada sebanyak sistem yang tidak membuat kita mudah merusaknya. Berapa hebat manusia merusak dunia secara fisik ya. Berapa hebat manusia membiarkan ozon ya itu merusak ya. Gas ozon ini merusak lapisan vir, ada 6 vir ya. Atmosfer kita ada 6 vir ya. Dirusak gara-gara kita bikin pabrik, kita bikin melepas gas alam yang rusak, gampang merusak dan sebagainya, tetapi tetap ya dunia tidak terusakkan. Saya dengar lapisan ozon di kutub utara sudah membaik lagi, ya, utara atau selatan sudah mulai membaik lagi karena dunia sudah mulai bisa diatur ya, di kesepakatan internasional untuk tidak gampang menciptakan efek rumah kaca atau dan sejenisnya. Ya. Menarik, memang ada sistem membuat dekorasi ini begitu beautiful dan begitu menyenangkan untuk tinggal di dunia fisik ini. Nah, begitu bagusnya, maka dunia ini juga dipakai di dalam tulisan kitab suci merujuk kepada orang Kristen. Ya, adalah dunia yang didatangi Tuhan, dan dunia itu adalah dunia di mana Tuhan sangat menginginkan untuk bersekutu dengannya, itu dunia orang Kristen. Juga dunia dipakai oleh penulis untuk dunia yang secara negatifly adalah ungodly multitude. Kedua adalah mass of men alienated ya from God. Dan ketiga adalah akibatnya adalah mereka adalah hostile ya untuk Kristus. Atau dengan singkat kata atau dengan sederhana kita katakan ada orang banyak begitu fasik ya, fasik. Fasik itu apa ya? Fasik itu tak beriman ya, tak beriman.
Atau terjemahan yang saya gabung-gabung adalah luar biasa keterlaluan amat mengganggu tak keruannya. Gitu. Resek. Gitu. Buat kita tak beriman, mereka bilang kami beriman. Buat kita, nah enggak. Beriman masa begitu. Ya. Beriman tidak begitu. Ya. Beriman tidak resek. Beriman itu keruan, bukan tak keruan. Beriman itu adalah tidak mengganggu. Ini makin dibilang tidak beriman makin mengganggu. Harusnya dia sadar, oh saya beriman nggak boleh mengganggu. Rupanya mengganggu dia. Ya. Jadi saya tidak boleh mengganggu. Makin mengganggu. Ya. Wah ini gimana? Ya diizinkan Tuhan mereka hidup. Tuhan tidak memusnahkan mereka. Tidak seperti kita cari kutu zaman dulu, cari kutu, cabut, udah dapat terus taruh di kuku, ya kan? Terus diapain? Dites, ya, dites, ya, kedengaran tek, gitu. Matilah, kutu mati. Tuhan tidak menghilangkan orang-orang tak beriman kan? Masih ada di sekitar kita. Ya. Karena dunia yang Tuhan ciptakan tidak boleh menjadi tempat menghukum seseorang. Hukuman adalah disebut di satu another place yang kita sebut sebagai neraka itu. Ya. Jadi dunia ini adalah dunia yang decoration sifatnya. Jadi di sanalah ada ungodly people. Ya. Perlu diketahui ini diangkat oleh Yohanes sebagai dunia di mana kita tinggal. Yaitu di dalamnya ada antikristus. Ya, antikristus. Kalau diperjelas lagi antikristus melalui sudut pandang kosmos ini, ya ini ya orang-orang yang ungodly, ya ungodly. Menarik kali. Jadi diyakini sebagai orang berdosa, orang yang tak masuk akal, mengerikan, aneh, ganjil, sinting kacau. Saya nilai dari kamus ini, sinting kacau. Kamus juga yang disebut ini. Tapi ya susah ya, itu memang terjemahannya begitu. Screwy, ya. Screwy adalah sinting kacau. Ya. Kemudian, jadi mereka bagaimana? Mereka adalah orang yang benci tapi tak berdaya. Ya. Benci kepada orang percaya tapi tak berdaya. Jadi kasih tahu bukannya berubah, tambah jadi. Ya. Jadi kalau saudara dikasih tahu mesti berubah. Saudara adalah orang-orang beriman. Ya. Kalau dikasih tahu masih makin jadi, saudara adalah mirip dengan ungodly multitude. Ya. Demo. Ini pabrik pemiliknya kafir. Lu udah kerja berapa lama? Pokoknya kafir. Lah jadi selama ini lu makan uang kafir dong. Jadi mesti gimana? Pokoknya tutup. Terus di PDKT, benar mau ditutup. Lu nutup 4.500 yang lain gak makan loh. Kami 100 orang sudah mewakili. Ngomong lagi sekali, naikin gaji deh. Kita kerja lagi, oh minta naik rupanya. Tambah kafir dong uangnya. Gimana? Aduh aneh sekali ya. Kota saya di Cimahi itu. Ada banyak pabrik di demo seperti itu. Jadi gimana? Tapi dikasih tahu nggak bisa, mereka nggak nyampe. Jadi mereka bilang ya beginilah kami. Kita begitu, kita nggak begitulah. Kita kalau kasih tahu kita malu, kita tahu diri, kita buru-buru berubah dong. Harusnya benci tapi rindu masih mending, ya kan? Tapi ini benci tak berdaya. Benci tak berdaya. Akhirnya merusak. Kalau merusak itu berarti merusak diri. Problema beriman dan tak beriman ini adalah bisa rumit, bisa sederhana. Ya.
Kok Tuhan biarin aja sih? Ya dong, Tuhan izinkan supaya kita yang beriman tahu persis bedanya. Ya kan? Langit dan bumi bedanya. Jadi kita harus menerima itu sebagai tempat kita, mesti gue di situ tapi gue jadi berbeda sekarang. Berubah sekarang. Aduh, beda sekarang ya. Saya mau kasih tahulah mereka. Begitu. Ya, jadi Tuhan bukan Tuhan yang gampang sekali terpengaruh oleh kejahatan manusia lalu dia adalah kebakaran jenggot dan kemudian buru-buru menyelesaikan. Tidak, dia bukan seperti itu. Seperti anak tukang kayu yang satu itu, ya, disebut Firaun, tetapi kemudian sakit yang nyebutnya didatengin, kan? Dari gambar kita lihat mukanya seperti nggak suka, nggak senang didatengin oleh Firaun palsu itu. Tahu kan, saudara, yang bilang Firaun, Firaun, ternyata Firaun nengok waktu dia sakit. Nggak ngerti ya, saudara, nggak tahu. Itu anak tukang kayu, ya kan? Yang kurus, slim, ya kan? Aku rasa dia lebih beriman dari yang kepalanya beriman itu. Beda lah, orang beriman yang benar-benar beriman itu berbeda. Janganlah kita seperti itu, mari kita benar-benar menerima. Yang pertama mensyukuri decoration ini, dan kemudian menerima apa yang dihendaki Tuhan, dan menerima apa yang diperintahkan Tuhan atas kita kepada mereka. Bagaimana sikap kita kepada ungodly multitude, bukan people lagi, itu banyak ya, banyak, majority. Kalau benar Kristen 2,5 miliar di dunia ini, dari 8 miliar berarti majority bukan Kristen. Selalu Kristen akan menjadi minoritas selama ayatnya tidak dihapus. Ya. Yesus bilang kamu kawanan kecil. Selama Yesus punya ayat itu tidak dihapus, ya kita minoritas. Memang kita tidak mungkin banyak. Yang kedua di sana dikatakan, ya, dunia ini adalah dunia yang juga ditempati oleh orang-orang yang terasing katanya, atau diasingkan, alienated. Whole mass of men alienated from God. The whole mass. Kalau sudah whole mass itu banyak lagi. Bagaimana orang-orang bisa rasa terasing? Padahal itu di rumahnya sendiri, di kampungnya sendiri, di negerinya sendiri, di tempat leluhurnya sendiri kok merasa terasing. Bisa kok seperti itu ya. Terjadi di dunia ini, di mana ketika kekristenan datang dan yang lain merasa terasing, ya. Mengalami semacam disorientasi sosial, tidak dicintai, menjadi pemberontak dan terasing, kehilangan akal sehat, dicabut dari kesejahteraannya sepertinya. Jadi itu adalah menjadi sesuatu yang terrevoke atau pass all moral sense, ya, terasingkan. Ngomong-ngomong terasing, saya punya pengalaman di Taiwan, saudara, tahun 93. Bangga-bangga nih, ya. Taiwan kan banyak saudara leluhur saya, ya. Secara kulit, mata mungkin mirip-mirip begitu. Saya nggak dapat ini visa, ya, untuk 6 bulan. Udah minta izin ke gereja 6 bulan, masa cuma sebulan, malulah pulang, ya. Udah dirayakan, sudah dinyanyiin, sudah didoakan, masa sebulan pulang, terus bulanan 6 bulan udah dikasih ke saya lagi, waduh, masa sebulan pulang, gimana nih? Terus teman bilang, lu jangan di sini cari visanya, di sono kota kecil, ya. Jadi saya disuruh ke selatan, ke Panciao namanya, itu satu kota kecil dari Taipei ke selatan. Kota kecil, ada Kapolsek di situ, ya, tempat anak-anak Indonesia cari visa tiap bulan. Jadi saya sodorkan itu paspor, ya, dengan surat gereja setumpuk segini, ya. Still yakin, ya. Itu polisi, ya.
Jawab semua. Itu, mau apa lu? Gitu. Saya nggak bisa mandarin, saya kurang. Maksudnya apa ya? Mukanya nggak nyenengin. Tunggu setengah hari sudah belum keluar itu paspor. Mulai bulan pertama udah nggak enak. Bulan kedua datang digituin lagi. Bulan ketiga, wah saya udah nggak nyaman. Cari tempat lain, nggak bisa, nggak ada tempat lain, cuma bisa di situ. Terus teman-teman bilang, lo paspornya dikasih sampul dong, jangan kelihatan langsung warna hijau begitu. Dia udah sebel lihat hijau. Emangnya kenapa? Kita yang datang alasannya sekolah tapi kerja, ya mereka tahu katanya. Kita menyerobot kerjaan orang-orang setempat. Tapi realitanya memang kerjaan yang kasar, nggak dikerjain oleh mereka. Ya kita yang kerjain, cuci piring, bikin jalanan. Saya ditawarin bersihin kaca gedung-gedung tinggi. Saya tergiur juga, kerja seminggu bisa untuk hidup 6 bulan tuh. Karena paling tinggi bayarannya yang naik lift tanpa bungkus itu. Dibilang kamu kuat nggak? Kuat lah. Gua kurus begini kuat lah, tahan dingin. Asal 3 lapis. Nggak bisa, beku lu. Tapi sampai akhirnya nggak diizinkan karena kalau ketahuan saya bisa dipenjara katanya. Bukan deportasi, itu penjara dulu. Mulai perasaan terasing di situ saya alami secara mendalam. Aku ini sebenarnya di mana rumahku, gitu kan? Siapa saudaraku, ya kan? Kemana aku harus pergi setelah 6 bulan ini? Setelah 6 bulan saya harus menjenguk beberapa pemuda yang kerja di Jepang dan tidak pulang-pulang, gelap. Saya rasa ada pertanggungjawaban karena saya pernah memberitahu ya, kepada beberapa pemuda untuk daftar kerja dan tidak pulang. Ya. Orang tua sambil dapat duit nangis-nangis gitu di Jakarta. Jadi dari Taiwan saya harus ke Jepang. Bagaimana mendapatkan visa Jepang? Karena Taiwan tidak mengeluarkan visa Jepang dan Taiwan masih kamar dagang dengan kita. Ya bukan negara yang diterima di dunia ini, belum. Jadi mereka bilang, lu ke Korea aja, kan lu ada tiket Korea. Jadi kita sudah punya tiket 6 negara untuk dihabiskan. Ya. Kita ke Korea. Di Korea kita dibully oleh kedutaan Jepang. Untung ada seorang nona yang baik sekali, sudah tutup tanggal 29 Desember kalau tidak salah, hari terakhir. Saya terlambat jam 2 siang udah tutup imigrasi mereka. Tapi ada satu counter nomor 10 saya ketuk, dibuka, wanita cantik dan baik hati. Malaikat kurasa. Karena dia bilang mau apa gitu kan, ke bahasa Inggris. Bisa. Kasih. Ya, tunggu ya. Bos masih ada. Saya lihat, ada meja di tengah, orang masih sibuk kerja di tengah, ada satu orang. Ditutup lagi gorden, saya tunggu kedinginan, saya keluar lebih dingin, di luar dibully oleh beberapa satpam di situ. Orang Korea. Panggil, "Are you Chinese?" "Yes, I'm Chinese." "But why?" "Paspor lu hijau," gitu. Tadi kan waktu masuk liatin paspor dulu baru boleh masuk. Ya saya nggak bisa jawab, dibully. Wah, mereka ketawa pakai bahasa Korea, wah, ketawa gitu. Terus kemudian kepala satpam mungkin rasa kasihan mungkin ya, dia ambilin coklat panas pakai mesin itu, kasih saya. Dia tahu kita kedinginannya. Mulai pikir lagi, di mana rumahku? Ada ini pernah dideportasi. Jadi kalau kita pernah di luar lalu terdeportasi lah, kita tertolak, kita mulai pikir di mana rumahku, ya kan? Di mana sebenarnya tempat aku bisa diterima? Ada banyak pengalaman saudara, pasti kalau saya tanya banyak pengalaman juga.
Bicara terasingkan itu lebih parah, diasingkan. Ya, hidup baik-baik kemudian diasingkan. Terus diasingkan, itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Belajarlah kepada Presiden Soekarno, diasingkan bagaimanapun dia berhasil merebut hati tempat dia diasingkan. Dia berhasil menggunakan waktu keterasingan itu menjadi menciptakan karya, karya tulisan, karya pikiran, karya pencetusan semangat ya untuk rekan-rekannya. Demikian seperti Kristus diasingkan, kita tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami pengasingan tentu ya, oleh orang-orang yang harusnya dia asing sebenarnya ya. Tetapi kita menjadi dianggap tidak boleh hidup di dunia mereka ya. Nah, dunia orang-orang yang diasingkan ini menjadi salting pasti karena dia adalah tempatnya di situ. Dia harusnya adalah memiliki tempat itu, tetapi kemudian dia merasa diasingkan oleh karena dia tidak bisa berjumpa dengan si pemilik yang sebenarnya. Jadi benar-benar mereka merasa diasingkan. Nah, saudara, sikap-sikap salting ini sulit sekali kita hadapi tentu, kecuali kita terus merawat kepedean kita bahwa kita adalah penduduk dunia kosmos yang dicipta Tuhan dan kita harus abandon dengan motivasi dan kehendak seperti si pencipta miliki ya, abandon ya. Tuhan tidak terganggu oleh kerja rusak kita atau kerja hidup berantakan kita ya. Jadi saya bilang kepada orang-orang yang ada di Papua, ya, kalau kamu rasa ada banyak pendatang dan mengganggu kamu harus punya niat, punya tekad juga datang ke kampung mereka. Ya. Seperti aku ketemukan beberapa pendeta orang Papua melayani di Kalimantan. Ya. Beberapa orang Papua melayani ada di Amerika, ya, ada di Taiwan, ada di tersebar. Ya. Kamu jangan terkurung oleh perasaan kamu di tanah sendiri tapi diasingkan ya. Ada satu dialog tentang 1.000 triliun diberikan ke Papua, tetapi mengapa Papua tetap tertinggal ya? Karena memang diset untuk supaya rasa terasing terus ya. Kita bilang tidak boleh ya. Kalau kamu rasa ini kampungmu, kalau ini ada rasa rumahmu, kamu harus menjadi tuan rumah yang juga mengatur semua ya, bukan menghalangi atau menjadi kacau, menjadi salting, akhirnya salah tembak ya, tembak sana tembak sini atau benci sana benci sini, tidak bisa ya. Kalau perlu tembus keluar dari Papua dan kamu benar-benar abandon di tempat lain ya, itu caranya. Seperti ada seorang mantan bupati namanya Bapak Simanjorang, nanti kalau ke Jakarta kita undang di sini, dia menjadi anggota GERI Medan ya. Dia pertama-tama heran ya melihat KKR regional dari orang-orang Medan ini dan dari orang-orang Jakarta. Ya. Ini kenapa orang-orang Cina yang ke sini? Ini kampung kok didatangin orang-orang Cina, datang ke sekolah-sekolah gitu, KKR gitu. Ya. Kok jadi mereka jadi misionerinya gitu. Terus datang, ya, Silitonga yang lain, Stephen Tong namanya. Wah ini juga ini orang Korea atau apa nih? Gitu. Waktu dia dengar, nah ini yang benar ini, nah ini yang benar, ini yang benar. Akhirnya dia bergabung dengan GERI Pak Simanjorang. Ini sekarang sudah saya dengar kemarin malam, sudah seminggu yang lalu beliau sudah bergerilya untuk mengajak bupati-bupati untuk menggerakkan ASN-nya. Dia punya wibawa karena senior. Ya. Bupati pertama Samosir dipilih oleh Soeharto, ya, oleh Presiden Soeharto tanpa ada pemilihan lalu ditunjuk orang integritas tinggi ya. Jadi, mungkin satu-satunya bupati yang setelah tidak jadi bupati miskin tetap ya. Dia mengembangkan riset saja di hutan-hutan di sekitar Sidikalang dan Samosir, itu menjadi kalau tidak salah pencaharian dia, dan dia mengajar ya. Orang hebat ini ya. Jadi orang-orang hebat yang
ditempatkan Tuhan di tengah-tengah kita dan melihat bahwa semangat orang-orang yang diasingkan ini, ya, kita tidak menutuplah, ya, orang-orang Chinese adalah salah satu kelompok yang selalu diasingkan. Orang asing mau apa nih ke sini? Ada orang Arab sudah tidak asing lagi di kita, ya kan? Orang bule susah tidak asing, ya, karena kulitnya lebih terang benderang, ya. Tapi ada yang sedikit terang benderang tapi masih juga diasingkan, ya mungkin kelompok orang Chinese, ya. Atau ada lebih minoritas lagi diasingkan. Atau saudara dari kampung mana datang ke Jawa rasa diasingkan juga mungkin, ya. Karena mungkin rambut, mungkin pola hidup, bahasa dan sebagainya, kita jadi terasing di Jawa. Tidak boleh kita berterasing. Dimanapun kita berada di rumah yang diciptakan Tuhan, yaitu kosmos. Ya, sebuah dekorasi yang diberikan kepada kita. Disitulah kita harus mengatakan kepada yang lain, mari kita hidupi rumah kita bersama dan kita harus abandon di situ. Tetapi Tuhan mengizinkan, ini repot ini, ya, kita tidak bisa apa-apa, kita harus menerima apa adanya. Ya, ada satu mass, ya, ada satu masyarakat yang terasingkan dari Tuhan. Kalau terasingkan dari sesamanya, masih bisa dia pilih lokasi. Kalau terasingkan dari sosial, ya, dunia sosial, dia menjadi strata sosial yang lebih rendah, masih bisa dia berkomunitas dengan sesama sosial, satu stratanya. Tapi jika diasingkan dari Tuhan, mati loh. Ya. Karena sekolah minggu bilang Tuhan itu ada di mana-mana. Itu sekolah minggu bilang. Yang benar adalah kemana-mana kita ketemu Tuhan, karena Tuhan adalah menguasai mana-mana. Mau kemana kita lari? Di situ ketemu Tuhan. Mati loh. Karena kamu diasingkan dari Tuhan, kemana saja kita asing jadinya. Wah, itu satu perasaan yang susah diungkapkan, saudara. Saudara akan lihat bagaimana orang-orang salting di sekitar kita. Susah diluruskan, susah diajak lurus, susah diajak benar, susah diajak bicara teguh, susah diajak bicara tenang. Susah salting, karena dia kemana-mana dia merasa terasing dari si pemilik yang sebenarnya. Kalimat ini menakutkan. Dan ini adalah salah satu antikristus, gejala antikristus. Bagaimana menakutkan sudah dibukakan, bagaimana membahayakan sudah dibatasi, bagaimana kita tidak jelas sudah diperjelas, dan kita mengerti bagaimana kita memposisikan diri dan bagaimana kita harus memperlakukan mereka-mereka yang terasingkan dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, di sini dikatakan ada orang-orang yang bermusuhan, ya. Aku rasa menjadi satu ini, sudah tidak beriman, terasingkan, dan sikapnya bermusuhan, hostile, dan bermusuhannya kepada Kristus, langsung nyasar kepalanya, langsung nyasar komandannya, langsung nyasar itu si kepala gengnya. Itu gambaran daripada Wahyu itu, si ular besar itu dia memburu bukan saja si perempuan yang melahirkan anaknya, tapi dia ingin mencapluk anak yang baru dilahirkan itu. Wahyu pasal 12. Dramatis, sangat komik, luar biasa. Ular besar itu terbang dan memburu, ya, dan memburu anak yang baru dilahirkan itu. Nah, bagian ini difilmkan oleh Hollywood menjadi film-film antikristus yang tidak pernah berhenti. Terus bisa dijual dan memang menegangkan, ya. Tapi ternyata memang sebenarnya jauh lebih menegangkan dari itu, dan juga tidak, ya, sebahaya yang dibuat oleh Hollywood, karena kita sudah terprotek. Kita berada di dunia kita, mereka adalah diizinkan untuk tinggal di dunia di mana Tuhan masih mengharapkan di antara mereka ada kaum pilihan yang bisa bertobat. Nah, buku ini saja yang bicara seperti itu. Buku lain tidak bicara seperti itu. Buku lain, terserah saudara cari yang lain tuh mana aja, ya, 5 besar itu. Ya. Buku lain, ya, pasti berbeda, ya, karena tidak mengajak melihat Tuhan itu adalah pemilik dan penguasa semua. Lalu Tuhan begitu tenang, ya, mengatur dunia
yang terdekorasi ini. Sementara di buku lain Tuhan menjadi repot yang menghadapi lawan yang begitu kenyal, begitu alot, begitu sulit untuk dipatahkan. Sampai akhirnya muncul filosofi yin yang, misalnya yin yang terus putar nggak beres-beres. Lalu di Persia ada dewa Mazda dan dewa terang dan dewa gelap yang terus bertarung nggak beres-beres. Lalu di Islam ada Allah yang bertarung dengan apa? Dajjal, antikris ini, Dajjal. Jadi selalu di luar buku ini melihat Tuhan itu seperti kita melihat pertandingan kesebelasan Jerman dengan kesebelasan Inggris gitu loh. Siapa menang ya gitu kira-kira, nggak tentu siapa yang menang gitu, tapi pasti ada salah satu yang menang gitu. Yang lebih baik sedikit adalah udah dipastikan yang menang Tuhan, tetapi pertarungannya seperti draw gitu. Nggak ada di buku ini, nggak ada. Di buku ini beres semua. Sampai dibuka kan siapa musuh-musuh Kristus, ya ini gejalanya seperti ini. Kita diberitahu agar kita selain tenang, lalu kita tahu bagaimana kita membawa diri, ya, melayani Tuhan, melakukan kehendaknya. Demikianlah saudara sekalian, istilah bermusuhan dengan Kristus itu menjadi poin ketiga yang melengkapi kelompok orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang terasingkan, dan orang-orang yang terus maunya bermusuhan. Heran udah dibaikin masih bermusuhan. Heran sudah kita tidak bersikap kasar masih bermusuhan. Heran kita sudah minta maaf masih bermusuhan. Salting susah bagaimana? Nggak bisa. Terus Tuhan kenapa sih nggak ini loh kayak kutu Tuhan tes gitu aja? Nggak bisa juga. Karena dikatakan, kita lihat satu ayat terakhir Pak David, terima kasih. Di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu sebabnya begitu besar kasihnya sampai kemudian dia mengatakan siapa percaya dia akan selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kosmos ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelaskan saudara? Saudara tinggal di mana? Di dunia kosmos, ya, terdekorasi, ya. Dan saudara adalah orang yang sudah disasar untuk menerima anaknya, dan kemudian tidak binasa, ya, udah triple ini, ya. Sudah hidup di dunia kosmos, ketemu anaknya, lalu dapat hidup kekal, ya, pula. Ya. Nah, ini adalah sesuatu keadaan yang dibukakan, dan ingat, terhadap dunia kosmos yang diperlakukan tidak adil, Tuhan tidak menghakimi mereka, melainkan Tuhan mengharapkan bisa menyelamatkan mereka. Wah, ini kita diajak untuk menjadi superhero ini, ya. Benar-benar bukan membalas, bukan menghukum, bukan memusuhi, melawan memusuhi, ya, tapi menyelamatkannya. Ya, tidak heran orang Kristen gak ada matinya di dunia ini pasti. Tidak ada matinya, tidak mungkin dimatikan, tidak mungkin dikerjain. Yang lucu di Cina juga begitu. Yang dibenci adalah yang satu itu. Agama Tibet memang dikandangin. Agama Islam memang dikandangin, ya, di satu pulau, di satu provinsi Xinjiang. Tapi yang Kristen ini susah dikandangin. Kesel komunis sama Kristen. Tetapi benci tak berdaya lagi. Karena yang rajin kerja yang Kristen, khususnya Kristen Stephen Tong.
Karena rupanya khotbah-khotbah Pak Tong sudah bocor mungkin ke 110 juta orang. 110 juta di China sedikit, 1,4 miliar kan. Tapi bagi kita itu setengah Indonesia. Jadi jemaatnya Pak Tong setengah Indonesia kalau di sana. Jadi kalau masuk pasti nggak boleh diizinkan. Disasar mulai dari bapaknya sampai semua keturunannya. Ini adalah orang yang wanted, ya, selalu jelek-jelekin komunis. Yang menarik adalah pendeta-pendeta yang begitu powerful, ya, salah satu Pastor Wang yang dia ada di Chengdu. Chengdu itu adalah kota di utara. Ada jemaat Kristen yang menamakan diri Gereja Reform di China. Ketika mau ada pertemuan di Malaysia, tidak salah waktu itu dia ditangkap dan tidak keluar lagi sampai sekarang. Itu yang menyebabkan Bapak rohani kita itu gencar sekali ya mengkritisi pemerintahan komunis China sekarang. Sama kan sama di sini, sama. Ya. Sini Islam sulit sekali menerima Kristen, heran. Kita satu bapak, sayang nggak bisa juga. Nggak bisa, padahal kita satu bapak loh. Gue susu bilang udah jangan ribut, ya. Jangan ribut siapa yang dipersembahkan, jangan ribut. Lu terus ngotot Ismail, mereka ngotot Ishak, nggak usah ribut. Dua-dua nggak dipersembahkan, domba lah yang dipersembahkan. Gus Dur pinter juga. Aduh, masih aja gontok-gontokan. Sampai film His Only Son tidak bisa masuk. April yang lalu. Booming di mana-mana, tapi di kita nggak masuk. Akhirnya booming di Kokas. Minggu lalu pada nggak ikut sih. Bagus. Saudara klik sendirilah. His Only Son. Bagus. Ishak dikorbankan. Jadi kita mau kemana? Sama saja. Di mana saja ketika kita ketemu dengan orang-orang yang melintir. Orang-orang yang memang adalah dikunci di situ, hanya satu sikap kita, jatuh kasihan kita. Titik. Nggak boleh kita terpancing untuk ikut seperti mereka. Karena mereka melakukan itu adalah dalam keadaan buta. Dalam keadaan salting. Dalam keadaan melintir. Dalam keadaan tidak bisa berpikir yang jernih. Yang gimana susah. Kita bersyukur kita masih tinggal di dunia yang terdekorasi dan kita masih diberi tugas untuk kita menjadi membawa berkat yang abundant itu. Tuhan kiranya memberkati kita. Judul tidak berubah, Allah mengasihi dunia, tidak berubah sampai selama-lamanya. Setiap orang yang percaya adalah kaum pilihan, bukan dibalik. Ya. Kaum pilihan baru diselamatkan itu kacamata Tuhan, tapi kacamata kita ada diizinkan untuk siapa bisa percaya itu kaum pilihan. Jadi berapa banyak kaum pilihan belum tahu, belum dikunci, belum diselesaikan. Masih banyak orang menjadi calon-calon kaum pilihan. Sebabnya kita menginjili. Ya. Yang ketiga, movement momentumnya adalah Tuhan mengutus anaknya. The best. Tak ada sesuatu yang lebih baik yang diberikan kecuali diberikan anaknya sendiri. Karena kalau manusia memberikan anaknya itu dianggap sebuah penistaan kemanusiaan. Sadis. Abraham ini adalah lambang kesadisan orang Kristen. Padahal di situ Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya. Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak menginginkan terjadi. Tuhan hanya menguji Abraham. Dan Tuhan ingin memberitahu dengan tipologi yang akan mengorbankan anaknya dengan benar dan dengan pasti. Dan dengan tuntas, efeknya adalah dia sendiri. Bukan manusia, manusia tidak layak, tidak sih bisa lah. Nggak benar manusia. Karena pada waktu itu ada banyak agama di sekitar Abraham mengorbankan anaknya. Maka Tuhan bilang, lu berani seperti mereka, ayo korbankan anakmu. Ya. Waktu mau ditusuk, stop Abraham, tidak ada ya sedikit pun menyentuh anakmu. Ya. Ambil domba di belakang, itu potong.
Barulah di situ Tuhan mengingatkan ada satu pemberian yang tak mungkin dikerjakan oleh manusia dan tak mungkin bisa dikerjakan. Dan jika bisa dikerjakan tak mungkin memiliki nilai dan efek yang diharapkan karena manusia berdosa semua dan tidak mungkinlah itu menjadi kacau balau. Ya. Tuhan bilang ada satu dan tidak pernah diskusi lagi, anaknya sendiri yang diutusnya. Kita tinggal terima hasil. Kita menjadi Kristen. Kita menjadi orang yang dibebaskan. Kita tidak menjadi asing lagi. Kita bukan menjadi orang yang terbuang, melainkan orang yang mencari orang yang terasing dan terbuang. Tugas besar luar biasa. Pembalikan yang sangat agung dan sangat istimewa bagi hidup kita. Dan semua pikiran ini memberanikan kita untuk hidup di dalam dunia ini lebih kreatif lagi, lebih berani lagi melakukan sesuatu yang bersifat biblical hero, ya. Biblical hero, spiritual hero. Ya, kita dinantikan untuk melakukan sesuatu yang memberkati lingkungan kita. Kita diizinkan berjumpa dengan mereka agar ucapan syukur kita semakin melimpah sehari-hari dalam hidup keseharian kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saudara sekalian, kita mensyukuri firman Tuhan dengan kita mengakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah